Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di pamerannya Mitsubishi di Bandung, yaitu di Paskal 23 atau Pasir Kaliki. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit Xpander Cross yang baru, yang kemarin gue ketemu di Gias waktu di Tangerang, ya, bukan di Jakarta, sorry, bukan di Tangerang. Dan sekarang kita akan bahas Xpander Cross ini dari segi eksterior, interior, apakah ada perubahan atau ya seperti apa improvement dari Mitsubishi buat mobil ini. Karena kalau menurut gua, kalau misalkan kita lihat dari segi dimensi, mobil ini tuh masih seperti yang lama ya. Jadi dimensinya tuh tingginya, panjangnya, lebarnya itu masih mirip banget sama yang lama. Sekarang kita lihat depannya dulu. Kalau misalkan kita lihat depan ini jelas yang paling kelihatan banget itu di bagian grill dan di bagian headlamp. Fog lamp juga sama, berbeda ya. Jadi grillnya, kalau yang dulu itu dia seperti bergerigi, nah yang sekarang itu enggak. Dan ini warnanya dia menggunakan seperti ini, warna hitam ya. Tapi hitamnya tuh bagus, seperti hitam metalik gitu. Jadi ada bintik-bintik. Kalau misalkan kena cahaya kayak gini keren banget warnanya. Dan di atas ini dia ada seperti biasa kalau Xpander dia ada di RL-nya di sini. Terus ada lampu sein. Nah ini dia. Ini bagian headlampnya sama dengan Xpander yang biasa, yaitu Xpander yang biasa, yang Ultimate, yang gitu-gitu. Pokoknya bukan Xpander Cross. Dan ini T-shape design itu sama dengan Xpander ya. Tapi yang gue senang dari sini, kalau Xpander itu dia lebih banyak ada ornamen chrome di sini. Nah kalau misalkan di mobil ini tuh enggak. Jadi di sini ada dalamnya tuh dibikin hitam gitu. Enggak seperti Xpander yang biasa ya, yang banyak chrome-nya. Tapi gue lebih seneng yang ini. Jujur gue lebih seneng yang ini. Dynamic shield juga tetap ada di sini, tetap dipertahankan dengan warna chrome. Fog lamp LED dong. Fog lamp LED. Di sini juga headlamp semuanya sudah full LED. Bumpernya juga di sini menarik ya. Yang sekarang tuh lebih lebih kalau misalkan gue lihat tuh lebih kekar gitu. Lebih kekar tapi gimana ya? Ya pokoknya crossover banget lah gitu kan. Keren banget itu bumpernya dibanding yang lama. Mantap lah. Sekarang kita lihat sampingnya sini. Samping. Yang tadi gue bilang, dimensi dari mobil ini sebenarnya masih sama aja ya. Jadi kelihatan banget kan tingginya. Terus ground clearance juga sama, over fender juga ada. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan satu. Itu ini sini. Ini lihat di sebelah sini. Ini ada kamera. Dia punya kamera di depan, berarti mobil ini punya kamera 316 atau 360. Keren kan? Itu improve dari Mitsubishi, jadi sekarang benar-benar bisa bersaing dengan Veloz ya. Jadi Veloz juga kan punya kamera itu, sekarang juga Xpander punya ya. Xpander Cross juga punya sekarang. Lihat samping juga over fender ya, tebal-tebal ya. Sana side body molding, ada chrome-chrome-nya di sini. Terus velg, lihat ukuran velg. Nah, velg dia menggunakan ukuran 17 inci dengan profil ban 205/55. Iya. Kalau untuk ring, kalau misalkan kita lihat seperti ini, ya memang seperti terlihat kurang besar. Tapi menurut gua lebih cocok pakai ukuran 17 inci karena kalau misalkan digedein lagi, memang oke kelihatannya. Tapi kalau kata gua nggak akan enak sih dipakai di jalan. Terus ini juga yang gue senang dari desain velg juga. Desain velgnya juga bagus, warnanya juga gue suka. Terus sekarang Mitsubishi Xpander mengadopsi suspensi dari Pajero Sport. Katanya sih gitu. Tapi nanti untuk selebihnya nanti gue bakal ngobrol sama orang Mitsubishi-nya langsung seperti apa kalau misalkan bodi sekecil ini ditanam suspensi Pajero Sport, yang lu tahu kan Pajero Sport kan gede banget. Terus ditanam di sini gitu. Itu kadang-kadang gue juga suka mikir, wah nanti suspensinya gimana ya? Rasanya jadi kayak gimana? Terus sebelah sini juga masih spion. Spionnya di sini
yang tadi gue bilang mobil ini punya kamera. Nah, kameranya tuh di sini, di bagian tangkai sini. Jadi kalau misalkan ini menurut gue, tapi ya ini menurut gue kan ada tuh beberapa mobil yang ditaruh kameranya di sini. Nah, untuk untuk Xpander Cross dia ditaruh di sini. Tapi menurut gue lebih baik di sini, lebih baik di bawah sini. Karena kalau misalkan di spion sini, kalau misalkan dilipat spionnya, itu kameranya nanti tidak berguna mungkin. Tapi kalau ini dia masih bisa ngelihat. Kalau misalkan kita mau parkir mundur, ruangnya agak sempit harus lipat spion, kameranya masih tetap ngelihat. Mantap ya. Door handle warna body gue senang, ada akses smart key-nya juga. Roof rail juga ada, dan ini warnanya warna hitam. Roof rail-nya ya. Bagian belakang juga sama. Cuman di sini yang disayangkan dari mobil ini itu adalah disc brake. Mobil ini belum dilengkapi dengan disc brake di bagian belakangnya. Padahal di bagian depan dia sudah menggunakan disc brake. Kita lihat belakangnya sini. Belakangnya juga ada beberapa konsep mungkin. Ada beberapa part yang memang sama di Xpander biasa juga ada gitu kan, seperti ini stop lamp, ini sama banget seperti Xpander yang biasa. Ya, formasinya sama persis. Ini lampu apa namanya? Lampu senjanya, ini stop lampnya, terus di sini juga ada lampu sen yang gitu-gitu. Pokoknya sama persis ya. Kelengkapan, kalau misalkan ditanya kelengkapan dari mobil ini udah cukup banget sih kalau menurut gue ya, karena di atas dia sudah menggunakan antena model shark fin. Ini bukan spoiler ya, tapi kita bisa pesan spoilernya langsung ya, nanti itu ada genuine partnya nanti. Terus di sini juga ada Hyman stop lamp, di sini ada rear defogger, rear wiper juga ada. Di sini logo Mitsubishi, terus di sini ada kamera mundur ya. Terus di sini ada emblem Xpander Cross. Bagian bawah lihat, reflektor ada, dan ini gua nggak ngerti, tapi ini mungkin dia ngikut ke over fender sini ya, dan di sini dia warnanya putih lagi. Tapi ini sesuai selera sih ya sebenarnya. Terus di sini juga ada sensor parkir, yang gue menyayangkan sekali sensor parkir yang dipakai di Xpander Cross itu kenapa masih kayak gini. Harusnya kalau menurut gue, kalau misalkan dikasih sensor parkir yang sewarna sama body dan rata dengan bodinya, itu akan lebih cakep ya. Dan ini juga bagian tengahnya masih sama aja seperti yang depan ya. Jadi ada silvernya gitu. Sekarang kita buka bagasinya. Ya karena dimensinya sama-sama aja, jadi ya sama, sama aja ya. Liatin bagasinya, liatin. Nah di sini juga masih tetap ada storage buat naro-naro sepatu ya. Di sini bisa tuh naro-naro sepatu, sendal kalau misalkan kita bepergian. Terus kalau misalkan dilipat ya gini, dia rata lantai juga. Dan ini joknya juga kulit ya. Warnanya tuh bukan hitam, ada hitamnya dan ada biru. Apa sih, biru tua gitu deh, biru tua gitu. Joknya kayak gitu. Oke deh, kita tutup lagi. Nah, itu untuk bagian eksterior dan bagasi dari New Xpander Cross. Sekarang kita bakal lihat bagian interiornya seperti apa. Let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hai, sekarang gue udah berada di dalam interior New Xpander Cross. Kita atur dulu posisi duduk ya. Dan yang gue seneng dari Xpander itu pengaturan kursi atau posisi duduk di sini ergonomis, karena dia punya pengaturan adjuster ya di bagian joknya itu, jadi bisa ditinggikan. Terus ini yang paling gue seneng dari Xpander itu, dari pas pertama dia keluar dia sudah punya tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya ini cukup jauh. Jadi ini akan menambah segi ergonomis dari berkendaranya. Oke, kalau misalkan kita bicara soal desain dashboard. Desain dashboardnya sebenarnya dia sama seperti si Xpander biasa. Cuman di sini mungkin kalau Xpander biasa dia ada warna beige-nya kalau nggak salah, jadi nggak full hitam. Nah kalau di mobil ini dia full hitam. Jadi gue seneng banget karena dengan warna seperti ini, yang gelap seperti ini, otomatis membersihkannya juga tidak terlalu PR ya.
Terus di sini juga ada panel empuk ya, ada soft touch, ada jahitan aslinya juga. Keren ya? Keren. Apa mewah gitu. Gue seneng kalau misalkan ngeliat gini. Terus setir. Oke, setirnya. Dan dulu kalau misalkan kita beli expander itu rata-rata ya, itu pasti diganti setirnya menggunakan setir Pajero Sport. Dan sekarang nggak usah ganti lagi. Jadi dari Mitsubishi-nya udah langsung dikasih plug gitu kayak setirnya expander udah, setirnya Pajero udah gitu sama. Di sini juga banyak tombolnya, ada audio string switch, telepon, terus ada di sebelah sini dia ada cruise control, tapi memang sayang sekali mobil ini belum dikasih adaptive cruise control. Dan satu hal lagi yang sebenarnya agak mungkin unek-unek dari gua ya, kenapa Mitsubishi Expander Cross tidak dipasang fitur sensing? Ya, yang sekarang lagi happening banget ya, kalau misalkan Honda dia punya Honda Sensing, Toyota dia punya Toyota Safety Sense, Hyundai dia punya Hyundai Smart Sense. Expander dia tidak dipasang ya untuk Expander Cross. Ini sayang banget. Gua nggak tahu kenapa. Apa alasannya mobil ini tidak dipasang fitur sensingnya? Nanti gue bakal tanyain soal ini ya ke orang Mitsubishi-nya langsung. Untuk setir sih ini udah nggak ada komplain dari gue ya, bagus banget. Desain jok juga, bukan desain jok. Yang joknya tadi gue bilang kan dia jadi berubah menjadi kulit, dan kulitnya ini dia ada dua warna ya. Jadi seperti ada biru tua dan hitamnya juga. Jahitan aslinya juga banyak sini. Keren. Headrest juga gede. Terus door trim di sini atas dia hard plastik, tapi di bagian armrest dan dindingnya sebelah sini, trim sebelah sini dia ada jahitan asli dan kulit juga soft touch. Terus sini door handle-nya chrome. Terus apa lagi, auto cuman sisi driver aja ya untuk power window. Speaker, nah sebelah sini AC-nya sebelah sini kotak ya, sama persis seperti yang di sebelah sana tuh, sama persis. Terus di bawah sini start stop engine button, electric retract dan electric mirror. Di sini ada stability control juga ada. Cuman setahu gua dulu tuh Expander tuh punya fitur iStop ya, atau idling stop. Yes, auto stop and go kayak gitu, tapi di sini nggak ada nih. Kenapa dihilangkan gitu fiturnya? Padahal itu lumayan tuh buat ngirit bahan bakar. Terus speedometer. Speedometer di sini kalau misalkan kita lihat, oke. Speedometernya memang benar-benar mirip. Jadi benar-benar dari Pajero kayak dimasukin ke sini langsung plug gitu. Jadi sama persis sama yang punya Pajero. Kemarin juga pas gue lihat Pajero juga kayak gini, mirip banget ya. Di sini juga ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, seperti average. Terus ininya juga bisa diganti ya kalau misalkan yang ini dia speedometer, speednya. Nah si takometernya jadi kecil kalau misalkan kita rubah. Yang besar jadi takometernya, RPM-nya yang besar, speednya yang jadi kecil. Terus balik lagi ke situ. Di sini juga ada average 1, average 2 km. Ada eco-nya juga, ada eco-ecoan. Terus ke bawah lagi ada ini tuh seperti ban ya, depan belakang. Jadi kayak seperti apa namanya? Penyeimbang atau gimana lah. Terus di sini ada odometer, off, trip A, trip B, mode eco 150 km. Oh iya, irit-iritan. Balik lagi ke average kilometer per liter ya. Terus di sini juga ada suhu 27 derajat, bensin, sisanya indikator lampu ya, cek engine dan kawan-kawannya. Terus di bagian tengah sini head unit. Ya, untuk head unit dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi enak ya kalau misalkan kita rata-rata kan sekarang pada pakai Android atau Apple ya, iPhone, jadi bisa langsung support ke head unit. Jadi head unitnya juga bagus ya, sekarang lebih besar. Terus AC sini, panel AC ya, panel AC dia digital, dan gue seneng lagi mobil ini masih tetap dikasih tombol fisik untuk AC-nya. Jadi kita lebih enak maininnya. Kalau touchscreen tuh lebih ribet kalau kata gue. Di sini juga ada rear defogger, ada maximal cool, mode tuh untuk arah semburan, ventilasi dan tombol off. Power outlet, USB slot, USB slot juga ada. Wireless charging sekarang ada di sini. Luar biasa. Dia sekarang punya wireless charging. Kalau misalkan handphone kita sudah support untuk wireless charging ya tinggal simpen aja.
Cuman kalau handphone gue kira-kira cukup nggak ya? Kalau handphone segede gini kira-kira cukup nggak sih? Oh cukup. Ya cukup. Ya memang kalau misalkan pakai casing kayak gini, pakai case lagi dia agak sempit ya. Tapi kalau nggak pakai case dia cukup. Jadi enak, tinggal simpen aja di situ. Terus transmisi juga dia sama aja ya. Belum ada Tiptronicnya juga. Di sini juga electric parking brake juga ada. Terus auto hold-nya juga ada. Cup holder ada 2 buah. Ya, ini armrest ya masih sama aja seperti yang lama ya. Oke, kosong ya sun visor-nya. Sini dia lengkap dengan vanity mirror tapi nggak ada lampunya. Sini juga lampu baca. Oke, untuk bagian depan keren ya, keren banget. Terus yang gua seneng lagi ada ini nih, seperti karbon-karbonan kayak gini. Ini membuat mobil tuh jadi lebih mewah ya. Terus ada silver-silvernya. Sini juga ada. Gua nggak tahu ini buat taruh apa nih sebelah sini. Gua nggak tahu itu. Oke, bagian depan sudah cukup ya. Perubahannya menurut gua positif sekali dari Mitsubishi. Sekarang kita lihat bagian tengahnya, ada perubahan gak kira-kira sama bagian tengahnya dari Mitsubishi Xpander Cross. Yuk. Hai. Oke, bagian tengah selalu suka gue sama Xpander nih karena kelegaan kabinnya ya. Tuh lihat, kalau kita mundurin full, ini jauh banget, lega banget, melimpah. Kalau misalkan kita duduk di Xpander tuh udah nggak khawatir sama yang namanya ruang kabin ya. Ada beberapa yang kadang-kadang ruang kabinnya sempit gitu di dalamnya, padahal mobilnya gede gitu kan. Pas begitu masuk kok agak sempit ya. Xpander tuh enggak ya, gue selalu suka sama Xpander dengan ruang kabinnya. Oke, di sini ada USB slot, ada USB Type C juga di sini. Terus armrest juga tetap ada. Agak seret tapi mobilnya masih baru mungkin. Nah, armrestnya juga kokoh, solid, enggak letoy. Enggak letoy ya, armrestnya gue seneng nih, keren banget. Dan sebelah sininya nih bahannya halus ya, halus. Dan joknya juga nih bagian sini dia sudah isofix juga, jadi enak kalau misalkan kita punya baby terus kita taruh kursi buat baby tuh di dalam mobil, ini udah aman. Cup holder juga ada di sini. AC dengan pengaturan speed, AC-nya ada 4 ya, ada 4 kisi AC. Terus apa lagi? Nggak ada ya. Cuman memang kalau ruang kabin udah nggak perlu ditanya lah untuk Xpander ya. Mau yang Cross atau mau yang Xpander biasa itu ruang kabinnya menurut gua the best lah pokoknya. Kalau buat keluarga ini udah cocok banget lah, enak. Sekarang kita lihat mesinnya, apakah ada yang dirubah mesinnya? Yuk. Sekarang kita lihat di balik kap mesin ya. Karena mobil ini hanya facelift saja, jadi tidak all new. Otomatis mesinnya pun memang tidak berubah ya, jadi masih sama seperti mesin yang lama. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder MIVEC, dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan daya maksimal sampai 105 HP atau PS, dan torsinya itu di angka sekitar 141 Nm. Dan yang gue seneng dari mobil ini tuh dia dikasih cover engine. Pertama dia dikasih cover engine. Ruang mesin sepertinya di sini sudah dicat, jadi tidak maksudnya jadi sewarna sama bodi luarnya. Jadi lebih cantik ya. Peredam juga tetap ada di mobil ini. ABS dan kawan-kawannya juga tetap ada di mobil ini. Keren. Kita tutup lagi. Dah. Oke, jadi seperti itu review gua kali ini tentang Xpander Cross New Xpander Cross tahun 2022. Sebenarnya dia punya warna baru ya. Warna barunya itu seperti apa? Nih gua kasih lihat sini. Ini dia warna baru dari Xpander Sport. Ini warna grey. Warna grey yang menurut gua warna greynya tuh keren ya. Jadi lebih ya putih juga bagus, cuman ini karena dia warna baru jadi kelihatan lebih gimana gitu ya. Bosan, gue juga soalnya udah mulai bosan sama warna hitam dan putih. Jadi kalau ngelihat grey kayak gini keren ya. Nih lihat tuh bagian depannya sini. Ya sama, bagian depannya sama karena tipenya juga sama yang itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gue kali ini tentang satu mobil ini, Xpander Cross tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.